Bismillahirrahmanirrahim. Sudah, Bu? Siap enggak nih? Oke, siap ya. Baik, saya sampaikan terlebih dahulu, hari ini kita akan melaksanakan coaching ya Bu ya. Dengan pertimbangan yang pertama adalah prinsip coaching Bu. Ya, prinsip coaching, kemudian kompetensi inti yang sudah dikuasai, kemudian alur tirta. Apakah ada yang lain Bu yang kira-kira bisa ditambahkan Bu Ana? Cukup. Di dalam kegiatan coaching ini, coach tidak diperkenankan memberikan solusi. Jadi coach itu hanya mengarahkan supaya si coach tadi bisa menemukan solusinya sendiri. Begitu. Itu masuk di kompetensi inti Bu. Ya. Bu Ana, ya, dari prinsip coaching kita nanti. Baik, Bu Ana, pada kesempatan kali ini nanti saya berperan sebagai coach ya, dengan berperan sebagai coach. Nanti kita bergiliran, ya. Tapi sebelum bergiliran kita nanti akan ada refleksi, ya. Betul, Bu Ana? Betul. Oke, ya. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Ya, mari kita mulai coaching kita pada hari ini. Monggo. Assalamualaikum. Selamat siang Pak Pandu. Waalaikumsalam Bu Ana, selamat siang. Mohon maaf Pak, saya mengganggu kesibukannya Bapak. Siang-siang ini saya telepon Bapak. Apakah Bapak sibuk? Alhamdulillah Bu Ana, saya sedang santai hari ini. Kira-kira kita akan diskusi apa ya pada hari ini Bu Ana? Begini Pak, ini loh Pak terkait pembelajaran di kelas saya. Ada 2 siswa yang butuh pendampingan khusus. Satu siswa itu punya kesulitan bicara, Pak. Dan satunya lagi, kalau dia gemes atau gregetan, itu gampang mengganggu teman lainnya, Pak. Oh, menarik ini topiknya dari Bu Ana. Kira-kira apa ya tujuan dari Bu Ana yang ingin dicapai dari percakapan kita hari ini? Begini Pak Pandu, saya itu ingin menemukan solusi. Bagaimana menghadapi solusi tersebut agar siswa yang lain yang ada di kelas itu mendapatkan pembelajaran yang baik, yang layak, sehingga mereka tidak terganggu. Oh, begitu. Kira-kira bisa Ibu Ana ceritakan bagaimana kondisi kelas dari Bu Ana? Begini, 2 anak yang saya sebutkan tadi butuh pendampingan khusus. Karena saat pembelajaran harus dijaga. Jika saya lepas 2 anak tersebut, selalu mengganggu teman lainnya. Jika saya fokus ke 2 anak tersebut, maka siswa yang lain bakal terlantar. Saya bingung juga, Pak, bagaimana mengatasi permasalahan saya ini. Apakah ada hal yang lain yang membuat Ibu Ana bingung yang ingin dibagikan hari ini? Sepertinya itu saja, Pak. Masalah ini juga dialami oleh kelas lain, Pak. Jika saya minta bantuan teman lain, juga tidak mungkin karena mereka harus mengajar di kelasnya. Mencari guru tambahan malah juga tidak mungkin, Bapak. Jadi Ibu bingung bagaimana cara memberikan pembelajaran yang merata di kelas Ibu. Sedangkan Ibu sendirian di sini dan menghadapi siswa yang heterogen tersebut. Nah, ngomong-ngomong ini Bu, ada hal atau ide yang terfikirkan dari masalah tersebut? Ada sih Pak, kira-kira mendampingi secara khusus anak tersebut.
dan memberi tugas yang tidak menggunakan alat atau benda yang berbahaya seperti gunting, pisau, mungkin jangka ya Pak. Alat tersebut perlu saya hindari. Oh, jadi pembelajaran berdiferensiasi yang ingin Ibu laksanakan. Ada lagi nggak selain itu, Ibu? Mungkin ini Pak, saya mencoba meminta orang tua untuk mendampingi anak-anak di hari-hari tertentu. Tetapi saya tidak tahu apakah kepala sekolah juga mengizinkan ya. Nah, menurut Ibu memungkinkan tidak kepala sekolah untuk memberikan izin? Kalau saya melihat kepala sekolah, insya Allah mengizinkan Pak. Jika saya sampaikan sesuai dengan alasan dan situasi kondisi yang ada. Nah, jika sudah diizinkan kepala sekolah nih Bu, menurut Ibu, apakah orang tua ini akan berkenan untuk meluangkan waktu mendampingi anaknya? Kalau saya memperhatikan orang tuanya peduli Bapak. Mereka akan bersedia. Mereka sangat mendukung program sekolah. Menurut saya sih seperti itu Pak. Apalagi Bu yang bisa Ibu lakukan atau mungkin ada yang lain gitu Bu? Begini Pak, saya akan membuat jadwal pendampingan orang tua dan akan mendiskusikan jadwalnya dengan kepala sekolah. Wah, keren nih Bu, ide dari Ibu ini. Ibu berencana untuk melibatkan orang tua ya. Nah, di situ berarti Ibu akan melaksanakan pembelajaran yang berdiferensiasi kepada siswa. Luar biasa ide dari Bu Ana ini. Kira-kira kapan Ibu akan menjalankan rencana ini? Insya Allah besok pagi Pak, saya akan berdiskusi dengan kepala sekolah. Dalam minggu ini orang tua sudah dapat saya ajak kerjasama dalam pendampingan tersebut. Mantap Bu. Kira-kira siapa saja yang diajak kerjasama dengan Ibu agar rencana ini bisa berjalan dengan lancar gitu Bu? Saya untuk menyelesaikan permasalahan ini juga melibatkan pengurus paguyuban Pak agar dapat menyusun jadwal pendampingan. Oke, baik. Sekarang mari kita review Bu. Apa yang sudah Ibu dapatkan dari percakapan atau diskusi kita pada hari ini? Alhamdulillah saya tidak bingung Pak. Saya melakukan pembelajaran berdiferensiasi dan saya juga melibatkan orang tua dalam pembelajaran. Kemudian saya juga mengajak paguyuban dalam menyusun jadwalnya. Saya lebih bersemangat untuk mengajar. Luar biasa Bu Ana. Nah, itu sangat bagus tuh. Terima kasih ya Pak waktunya dalam mendengarkan sharing saya. Mohon maaf jika saya mengganggu waktu Bapak. Tidak apa-apa Bu Ana. Tapi saya penasaran nih Bu Ana dengan hasil yang akan jenengan terapkan. Kira-kira kapan ya kita akan memulai diskusi kita lagi? Siap Pak. Mohon maaf Pak. Saya undur diri. Terima kasih waktunya. Insya Allah nanti hasilnya akan saya sampaikan kepada Bapak di lain waktu setelah saya koordinasi dengan kepala sekolah, dengan orang tua dan paguyuban. Ya Bu Ana, terima kasih sudah mau berbagi cerita dengan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.
Sudah ya Bu Ana ya. Iya. Skenario yang pertama sudah kita lakukan. Bagaimana mari kita refleksi Bu Ana dari praktek coaching yang sudah kita lakukan. Kira-kira apa yang dapat kita sampaikan? Saya dulu ya Pak, coachingnya dulu ya Pak. Oke, monggo. Ya, saat kita mempunyai permasalahan, kemudian kita mengungkapkan pada orang lain yang kita anggap mereka mampu membantu menyelesaikan permasalahan, ternyata begitu kita mengungkapkan kepada coach, ternyata coachnya hanya memberikan wawasan pada kita, kemudian si coach tadi menemukan sendiri solusi-solusinya, itu akan membuat kita lega. Saat kita mampu menyelesaikan permasalahan kita sendiri, yang menyelesaikan kita sendiri, itu adalah suatu yang melegakan. Kemudian di hati ini juga merasa berarti lega, prinsip Bapak. dari coaching itu sudah masuk ya Bu Ana ya. Di situ kan ada membangkitkan potensi dari si coach ya Bu Ana. Okay. Sudah masuk Bapak dari Sudah percakapan masuk, tersebut. Ternyata si coach menemukan sendiri solusi dari permasalahannya. Nah betul. Dan si coachnya juga luar biasa menggiring si coach sampai si coach tadi bisa menemukan solusi-solusinya. Oke, terima kasih Bu Ana. Berarti di sini ada semacam kemitraan gitu ya yang terjalin antara coach dengan coachee gitu ya. Ya pasti Pak, harus terjalin kemitraan. Si coach sendiri saat menyampaikan permasalahan sama coach, pastilah si coach merasa nyaman dengan coach karena dia memilih sosok yang bisa diajak berbicara, kemudian mampu menyelesaikan permasalahan yang dihadapi si coach tadi. Untuk kompetensi inti kehadiran penuh dari seorang coach di sini sudah terpenuhi nggih Bu Ana ya? Sudah terpenuhi mulai awal si coach tadi sudah menggiring permasalahannya apa ditanyakan. Kemudian kira-kira si coach tadi diajak untuk berdiskusi. Apa sih solusinya? Mulai dari awal sampai akhir, sampai si coach sendiri merasa lega bahwa permasalahannya tadi mampu diselesaikan oleh si coach itu sendiri. Di sini berarti kalau tadi Bu Ana mengatakan bahwasannya digiring ya, si coach ini digiring oleh si coach, berarti di sini ada alur tirtanya yang sudah tercapai. Si coachnya kan menuntun. Nah, si coachnya menuntun. Jadi si coach ini menggali tuh tujuan apa yang hendak disampaikan dari si coach ini ya, Bu. Kemudian mengidentifikasi lagi ya Bu ya, mengidentifikasi permasalahan apa yang dihadapi oleh coach tadi. Ya. Kemudian muncul nggak tadi rencana aksi dari Bu Ana sebagai coach tadi? Muncul Pak, luar biasa coachnya. Karena mampu menuntun, menurut KHD kan menuntun, jadi tidak langsung memberikan solusi tetapi menuntun. Oke. Permasalahannya apa? Kemudian tanggung jawabnya juga apa? Sudah keluar nggih Bu Ana. Sudah keluar kan, Bapak. Nggih. Oke, berarti dari prinsip coaching tadi sudah sampai ada kemitraan, ada memaksimalkan potensi, kemudian proses yang kreatif, adanya hubungan tuh dari coach dengan coachee, kemudian ada kompetensi inti yang dimiliki oleh si coach, kehadiran penuh, kemudian mendengarkan secara aktif ya dan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Kemudian sudah jalan juga untuk alur tirtanya. Iya. Iya Pak. Jadi mulai awal kita digiring untuk mengidentifikasi permasalahan tadi. Kemudian diajak berbincang masalah apa sih rencana aksi yang ingin kamu lakukan. Kemudian sampai ke si coach tadi memberikan tanggung jawab ya Pak ya.
Ya, memberikan tanggung jawab, sampai membuat kita si coach membuat komitmen atas komitmen, betul. hasil yang dicapai dan untuk langkah selanjutnya. Jadi si coach tadi tidak melepas secara langsung. Si coach tadi kan meminta, saya ingin tahu informasi selanjutnya seperti itu. Itu Nggih, juga nggih. merupakan tanggung jawab dari si coach tadi. Ingin tahu Iya. aksi si coach untuk selanjutnya bagaimana, berhasil atau tidak. Jadi di sini menuntun sampai permasalahan tersebut tuntas diselesaikan. Oke, terima kasih Bu Ana ya. Eh, baik, itu adalah refleksi kita pada coaching pada skenario yang pertama. Ya. Kita berlanjut Bu Ana. Ini Lanjut ke sudah berapa menit ya Bu Ana ya? sudah 15 menit ya Pak. Sudah 15 menit. Iya Oke. Pak. Saya tidak lihat. Kita lanjut untuk skenario yang kedua nggih Bu Ana. Oke, Untuk skenario yang mempersingkat waktu, kedua. baik. Di sini untuk skenario yang kedua yaitu saya berperan sebagai coach dan Bu Ana berperan sebagai coach. Masih sama dengan nanti penilaian atau yang akan kita amati. Yang pertama adalah prinsip coachingnya Bu ya. Adanya kemitraan, kemudian menggali potensi dan lain-lain. Kemudian adanya kompetensi inti yang harus kita perhatikan, nggih Bu Ana. Kemudian dan alur tirta, nggih Bu Ana. Laras Bu Ana? Betul Pak, siap. Siap nggih? Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, kita akan segera mulai untuk skenario yang kedua. Baik. Assalamualaikum Bu Ana. Waalaikumsalam Pak Pandu. Gini Bu Ana, mohon maaf mengganggu waktunya. Tapi sebelumnya bagaimana nih kabarnya dari Bu Ana? Alhamdulillah sehat Pak. Ya, meskipun cuaca seperti sekarang ini yang tidak menentu, saya sehat walafiat. Kemudian bagaimana dengan kabarnya Pak Pandu? Alhamdulillah sehat juga Bu Ana. Tapi saya butuh di coaching nih Bu. Kira-kira Ibu bisa nggak hari ini? Bisa Pak, dengan senang hati. Kira-kira tentang apa ya Pak? Saya kok ikut penasaran ini. Gini Bu, saya bingung sih dan juga galau. Saya ini dapat tugas Bu Ana dari guru penggerak. Nah, di mana saya harus membentuk sebuah komunitas praktisi di sekolah. Gimana nih Bu Ana? Oh, Bingung saya. jadi Pak Pandu berencana akan membentuk komunitas praktisi. Bagus itu Pak. Semacam apa ya, perkumpulan ya Pak ya, perkumpulan teman-teman sesama guru. Begitukah Pak yang dimaksud Bapak? Nah, betul sekali Bu Ana. Seperti itu, komunitas praktisi itu nantinya ya anggotanya saya, rekan-rekan guru yang ada di sekolah ini yang berkenan itu, yang mau untuk diajak kolaborasi. Gitu sih maksud saya Bu Ana. Oh, baik sekali itu Bapak. Kemudian komunitas praktisi yang akan Pak Pandu bentuk, yang seperti apa ya Pak? Gini Bu Ana, hadirnya komunitas praktisi yang saya maksud itu yang mana dia akan bergerak, dia sebagai motor penggerak sekolahan gitu Bu Ana. Tapi saya bingung Bu Ana, ini harus dimulai dari mana? Saya pusing ini Pak. Begini Pak Pandu, Pak Pandu dari tadi mengatakan bingung. Coba sih bisa dijelaskan nggak? Bingungnya itu seperti apa? Gimana ya bingungnya? Gini Bu Ana, saya itu bingung untuk memulai dari mana membentuk sebuah komunitas praktisi ini. Teman-teman di sekolah saya itu rata-rata pada sibuk gitu Bu. Masalah kompetensi mereka itu, kalau masalah kompetensi ya Bu ya, mereka itu lebih senang berada pada zona nyaman gitu.
yang sekarang. Kebanyakan seperti itu, Bu Ana. Oh, sebentar. Maksud Pak Fandu, rekan-rekan itu merasa nyaman pada zonanya. Itu bisa dilihat dari mana ya, Pak? Begini Bu Ana, rata-rata saya melihat itu mereka itu sudah puas gitu dengan kondisi yang sekarang. Jadi mereka itu mengembangkan kompetensinya itu yang sesuai dengan perkembangan yang sekarang gitu. Enggan mereka untuk mengembangkan potensi mereka gitu Bu Ana. Oh, gitu. Kira-kira yang Pak Fandu maksud mereka yang enggan itu semuanya atau berapa ya Pak Pandu? Sebenarnya saya tidak semuanya sih Bu Ana, hanya beberapa, paling-paling yang sudah usia lanjut gitu Bu Ana. Oh gitu. Tadi Pak Pandu mengatakan kompetensi yang sesuai dengan perkembangan zaman. Maksud Pak Pandu bagaimana ya? Gini Bu, jadi sekarang itu kan zamannya IT ya Bu. Ya, Kita itu kan dituntut betul. untuk bisa berbasis IT itu Iya, semuanya. oke. Maksud saya itu guru-guru bisa membuat pembelajaran berbasis IT Bu, meski hanya dengan yang sederhana gitu. Oh iya, keinginan Pak Pandu ini luar biasa. Tadi Pak Pandu juga mengatakan pembelajaran berbasis IT. Kira-kira pembelajaran berbasis IT bisa diangkat tidak di sekolah Pak Pandu jika melihat kondisi rekan-rekan Pak Pandu seperti saat ini? Kelihatannya bisa sih Bu. Sekarang ini kan yang dibutuhkan adalah penguasaan IT gitu Bu ya. Sepertinya komunitas praktisi yang akan saya fokuskan itu, yang akan saya buat adalah Iya. tentang materi pembelajaran berbasis IT. Kok tidak kepikiran ya Bu ya saya seperti itu. Wah, keren Pak Pandu. Ide bagus itu Pak. Terus kira-kira hal pertama yang Bapak lakukan apa ya? Pertama, kira-kira saya yang pasti akan mengomunikasikan, Bu. Saya komunikasikan dengan kepala sekolah, Bu. Nah, Betul itu. Pemangku jabatan tertinggi di sekolah kita itu adalah kepala sekolah, Pak Pandu. Memang sudah selayaknya Pak Pandu berkomunikasi dulu dengan kepala sekolah. Selanjutnya, kira-kira siapa yang bisa mendukung Pak Pandu dalam hal ini? eh, siapa ya, Bu ya? Mungkin para koordinator ya, Bu ya. Karena beliau ini sebagai wakil dari kepala sekolah ya di bidangnya tuh. Saya akan pertama akan melakukan diskusi dengan beliau untuk meminta dukungan dan masukan saya dari mereka. Wah, luar biasa. Ide cemerlang. Kira-kira kapan Bapak mau mengomunikasikan hal tersebut? Secepatnya sih Bu, kelihatannya besok akan saya lakukan itu. Di jam pertama saya akan mengomunikasikan dengan Ibu Kepala Sekolah. Kemudian di jam kedua saya akan langsung tuh komunikasikan dengan para koordinator. Wah, luar biasa. Sip itu Pak. Jadi apa yang Pak Pandu dapat komunikasi kita pada hari ini? Oh iya Bu, sekarang saya jadi tahu Bu ini membentuk komunitas praktisi yang seperti apa di sekolah saya dan bagaimana saya harus memulainya. Terima kasih ya Bu ya. Begini Pak, saya jadi penasaran dengan hasilnya. Kira-kira kapan ya bisa sharing lagi? Minggu depan Bu sudah terlaksana tuh. Terima kasih ya Bu ya atas waktunya. Saya mau undur diri Bu. Ada kepentingan ini.
Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ya, sama-sama Pak Pandu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sukses ya Pak Pandu ya. Iya, Bu. Oke, kegiatan coaching yang kedua, Alhamdulillah. alhamdulillah juga sudah kami laksanakan. Kira-kira perasaannya Pak Pandu setelah kita berdialog coach dan coaching ini bagaimana Pak saat mengungkapkan permasalahan tersebut? Iya, Bu. Terima kasih, Bu Ana. Saat saya mengungkapkan masalah dari saya, ya, perasaan sebenarnya saya pertama itu bingung, Bu. Ya, kemudian ada bingung, pusing, bagaimana ya cara menemukan solusinya. Setelah dengan adanya coaching ini, dengan adanya bantuan dari coach, saya itu dituntun itu, serasa kayak dituntun. Jadi saya menemukan itu apa solusi dari masalah saya sendiri. Ya. Kemudian yang dilakukan oleh coach tadi, menurut Pak Pandu, apakah hanya menuntun, Pak? Saya rasa tidak, Bu. Banyak sekali saya, Bu. Tadi kelihatannya ada terjalin apa ya hubungan serasa teman gitu loh, Bu. Ya, oke. Itu ya, Bu ya. Terus kelihatannya coach itu bisa itu menggali apa ya istilahnya Potensi. memberikan pancingan ke saya Ya. gitu, Bu. Masalah saya kira-kira nanti rencana saya apa tuh yang akan saya lakukan jika menghadapi masalah yang seperti itu. Permasalahan yang dihadapi oleh si coach tadi, sebagai coach tadi kan kita menggali potensi. Permasalahannya itu ide yang luar biasa, yang cemerlang, sehingga si coach tadi menggali, gurunya ini sudah hebat, luar biasa, mengungkapkan permasalahan tersebut, di mana permasalahan tersebut permasalahan yang memang harus ada untuk zaman saat ini, sehingga si coach tadi menggali potensi dari si coach tadi, dari ide-ide yang harus dikeluarkan dan dikembangkan sehingga terjalin komunikasi yang luar biasa Ya, tadi, Bu, betul. sehingga coachingnya menemukan sendiri, begitu ya Pak Fandi ya? Betul betul, Bu. Jadi saya itu juga merasakan coach itu di sini hadir penuh, gitu ya, hadir penuh. Jadi mendengarkan gitu, mendengarkan dengan aktif apa yang saya sampaikan di situ, coach itu hadir penuh. Dia mengangguk-angguk juga, memberikan motivasi kepada saya gitu untuk menemukan solusi dari saya permasalahan itu. Coachingnya sudah luar biasa Pak, pinter Mantap, Pak. coachingnya luar biasa. Jadi coachnya itu tinggal menggiring saja. Kalau kita Betul, melihat coachnya ide luar awalnya biasa. udah bagus. Komunitas praktisi ya, komunitas praktisi kan memang harus ada ya Pak ya di lingkungan sekolah kita, sehingga ide-ide yang positif, ide-ide kreatif tersebut memang harus didukung dan harus kita gerakkan di setiap instansi yang ada di sekitar. Tambahan lagi Bu Ana, tadi itu saya seolah-olah itu kayak dituntun oleh coach gitu. Kelihatannya saya itu sampaikan tujuan saya dari permasalahan itu, kemudian hebat benar ini coach itu mengidentifikasi satu persatu. Ada identifikasi gitu. Masalah ya Pak, ada identifikasi masalah, tetapi identifikasi masalah tadi yang menemukan ya si coach sendiri kan? Betul ya, coach sendiri aksi menemukan. Apa yang harus dilakukan, rencana aksi apa yang harus dilakukan si coach, kan si coach tadi hanya memfasilitasi saja, iya, hanya betul. sebagai apa ya, moderator ya, bukan moderator ya Pak, sebagai fasilitator ya. Iya, mengajukan pertanyaan yang berbobot itu loh Bu. Jadi itu muncul. Jadi pada saat Bu Ana sebagai coach itu pertanyaan sangat berbobot di situ. Sehingga saya tertantang gitu Bu Ana, menemukan apa
solusi dari masalah saya itu sendiri. Nah, si coach tadi juga meminta kira-kira Iya, aksi dari si coach tadi berhasil atau tidak, itu juga merupakan tanggung jawab dari coach betul Bu. juga. Betul itu. Tadi jenengan kan sampaikan juga ada komitmen dari saya untuk melaksanakan itu. Nggih. Ya, jadi permasalahannya tersebut ditemukan oleh si coach sendiri solusinya, tetapi di akhir percakapan si Iya, coach akhirnya juga meminta bagaimana sih pelaksanaannya, aksi nyata yang akan dilakukan si coach itu apa. Begitu ya Pak Pandu ya? betul sekali Bu Ana. Jadi eh, dari prinsip, kemudian dari kompetensi inti, kemudian alur tirta dari coach ini dan coach ini berjalan dengan lancar Bu Ana. Terima Ya. kasih. Terima kasih Pak Pandu untuk hari ini. Sukses untuk Sukses. semuanya. Oke.